Oke guys, jumpa lagi di channel saya Mualim Kapal. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ngobat lagi. Ngobat itu ngobrol bersama sahabat. Nah, sahabat saya ini adalah kadek saya, sudah ada di samping saya. Nah, nanti kita tanya-tanya tentang dia. Pokoknya kita tanya, ngulik semuanya ya. Jadi sebelum kita tanya, mungkin biar perkenalan dulu kan. Kalau karena tak kenal maka tak sayang. Silakan. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinito Bagus Satrio Sukamto, biasa dipanggil Dito, asal Yogyakarta. Saya dari Akademi Pelayaran Niaga Semarang atau biasa juga disebut Akpelni Semarang. Itu saja. Nah, ini kamu dari Jogja, terus sekolah di Akpelni Semarang. Di Jogja kan ada tuh sekolah pelayaran. Ya. Nah, kenapa nggak milih ke sana aja dan lebih dekat malah ke Semarang? Jadi ya biasalah, namanya anak muda kan, pengen mencoba-coba tempat baru. Ternyata di Semarang ada juga yang mungkin dari Jogja ke Semarang itu nggak terlalu jauh ya, cuman memakan waktu sekitar 2 jam lah itu. Jalan santai udah naik motor atau naik bis sudah sampai. Nah, dan di sana kan punya suasana baru yang mungkin agak beda dari Jogja, bisa saya rasakan di Semarang. Gitu. Kamu intinya pengen merasakan suasana baru ya. Mungkin dari kecil sudah di Jogja, terus pengen ke Semarang gitu. Nah, terus kenapa memilih Akpelni Semarang? Kenapa saya memilih Akpelni Semarang? Padahal di Semarang juga ada kampus-kampus pelayaran juga. Ya. Kenapa saya milih Akpelni Semarang? Yang pertama itu dari ada teman saya juga Akpelni Semarang juga kebetulan ya. Dia saya tanya gimana sih awalnya itu di Semarang, Akpelni Semarang itu bagus apa enggak dan bagaimana gininya apa perkuliahannya dan program-program yang ada di kampus. Oh, ternyata saya cocok ya, dan saya memutuskan untuk daftar di sana. Jadi kau sebelumnya belum riset di yang sekolah lain ya? Belum. Kamu karena kebetulan ada teman kamu di situ, terus kamu riset, kamu cocok, kamu kau daftar, ya. Terus alhamdulillah masuk. Nah, kenapa pilih Nautika? Kenapa pilih Nautika sedangkan masih ada teknik, KLK dan transportasi laut ya? Dikarenakan saya banyak juga mendengar cerita-cerita, saya mungkin juga lihat di YouTube kan tentang pelayaran dulu, walaupun masih awam sebelum saya terjun langsung. Kayak saya juga sebelumnya ya, saya bilang saya sejujurnya suka juga jalan-jalan. Nah, makanya itu saya ini milih untuk ke pelayaran. Kenapa untuk jurusan kenautikaan? Nah, saya tergolong terkesan untuk alat-alat pernavigasian yang ada di Anjungan. Nah, kan kayak keren gitu ya di Anjungan gitu. Wah, mantap sekali kan dilihatnya. Nah, ini sebelum kita ke situ, aku mau tanya dulu. Jadi kehidupan kamu selama kan 2 tahun ya, sebelum kamu prala kan, terus kamu di asrama dulu kan. Nah, itu kehidupan di asrama itu bagaimana? Tingkat 1 bagaimana? Terus tingkat 3 kan, tingkat 1, tingkat 2 ya. Nah, tingkat 1 terus tingkat 2 gimana? Baru itu nanti lanjut ke prala. Momen awal sekali saya masuk ke Akademi Pelayaran itu saya cukup terkejut jujur aja, karena tergolong sangat berbeda sekali programnya yang bertemu dengan senior ya, walaupun itu membuat kita disiplin dan membuat kita tambah mungkin beretika, beradab dan gitu.
Jujur saya agak kaget pertama kali apalagi waktu tingkat 1 ya. Nonton horor jam Iya. kaget ini. Iya. Jadi sekali itu waktu tingkat 1 membayanginnya. Mungkin yang sama-sama kita kayak pelayaran di akademi mungkin sudah pernah merasakan waktu tingkat 1 ya. Gak bisa apa-apa, cuman siap iya siap tidak. Iya. Intinya itu kalau lihat bisa tidur. Ya, saking capeknya. iya, waktu catar itu aduh, mantap sekali. Botak dipanas-panasin, aduh, kacau sudah. Tapi gini, kalau dibotakin itu ya, kalau menurutku itu, jadi kenapa dibotakin? Karena supaya itu semuanya terlihat sama. Dari Sabang sampai Merauke, dari kaya ataupun yang dari yang berada ataupun yang sederhana, ya, itu biar tidak ada kejenjangan sosial. Jadi semuanya terlihat sama rata lah gitu kan kehidupannya, supaya ya itu tadi tidak menimbulkan rasa aku mentang-mentang anaknya pejabat itu kan nggak diapa-apain, nggak bisa kan, karena semua sama rata merasakan apa yang dididik di situ kan. Ya, benar sekali Dan. Ya. Terus tingkat 2 menuju ke tingkat 2. Tingkat 2 itu sudah lumayan enak lah ya, daripada berada yang paling kecil sendiri lah, katakanlah adik sendiri. Lumayan kita sudah punya adik tingkat di tingkat 2 mulai, tapi jangan salah, pada saat kita tingkat 2 itu kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik adik-adik tingkat kita, bukannya terus kita semena-mena atau bagaimana, tidak. Kita tetap harus mendidik adik-adik tingkat kita menjadi disiplin dan beretika yang sudah diajarkan oleh senior-senior kita gitu. Yang intinya agak lebih enak lah di tingkat 2 karena udah memiliki adik tingkat kan ya. Jadi bisa manggil Dede di sini deh. Ya, lumayan. Jadi nggak terlalu tertekan. Tertekan dalam hal apa ini? Waduh, dalam banyak hal. Sebenarnya enak sih, karena gini, kalau menurut saya, jadi kehidupan kan ada yang bilang gini, enak untuk dikenang, tidak untuk diulang. Ada yang bilang gitu. Tapi kalau itu menurutku salah. Justru kalau aku enak dikenang, aku juga mau mengulang. Kenapa? Aku bisa urus lagi nanti. Ya, satunya gitu, kan? Itu. Bisa urus lagi kan? Tanpa sadar loh itu, jangan salah. Dan sekarang kalau udah gemuk kayak gini, mau kurus susah, ya kan? Mau diet kayak gimana susah. Ya, kalau jadi catar kan, sudah di plan ya, kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kan sudah ada rencananya kan. Jadi enak, kita tinggal jalanin aja kan, nikmatin aja kan. Kalau dikenang seneng ya kan. Kalau diulang gimana? Waduh, ya gimana ya, kalau saya sih nggak dulu deh. Kamu nggak ya? Nggak dulu. Kalau saya kalau saya gemuk, saya pengen kurus. Alasannya itu aja. Kalau saya nggak dulu lah. Itu perjuangan sekali tuh, bagaimana kita sabar ya, yang jelas kuncinya itu sabar. Sabar, udah intinya ingat orang yang di rumah kan, kita udah jauh-jauh lah pada orang-orang yang mungkin dari jauh sekali, itu fokus lah untuk membuat belajar. Yakin intinya akan berlalu gitu aja. Iya, kan? Angin lalu lah, anggap aja angin lalu, yang baik diambil, yang jelek angin lalu. Yang jalanin kehidupan kan bukan cuma kita. Jadi semuanya kan merasakan. Bahkan kalau ada yang taruh nih, masa kita kalah sama cewek? Nah, gitu kan. Gengsi. Lihat taruh nih aja kuat, masa kita gak kuat? Iya, benar sekali. Terus, sekarang kamu kan peralah nih. Kamu sudah tadi kembali lagi, kamu udah melihat angan-anganmu yang dulu, terus kamu sekarang udah merasakan gimana? Oke, pengalaman saya waktu pertama kali on board ya, wah deg-degan jelas. Soalnya ini pengalaman pertama saya, excited sekali kan. Wah, saya naik kapal nih, pemikirannya wah kayaknya berat sekali kan. Naik kapal kan, dengar-dengar cerita-cerita dari senior-senior sedemikian rupa begitu kan. Katanya gini begini. Oh, ternyata begitu saya on board naik kapal pertama kali, ya biasa saja.
orang krunya itu enak-enak semua, mengayomi semua, tidak ada hal-hal yang hal buruk yang diberikan oleh taruna yang menjadi kadet di atas kapal. Jadi kita benar-benar dibimbing untuk menjadi calon perwira. Terus begitu kamu lihat Anjungan, pertama kali kamu lihat tempatmu yang kamu dulu idam-idamkan karena kamu pengen jadi ambil jurusan nautika, gimana? Wah, keren sekali. Saya waktu itu agak tercengang ya, soalnya pertama kali real saya naik ke Anjungan. Wah, ini tempat saya besok kan, maksudnya sehari-hari gitu. Wah, seneng, jujur saya seneng sekali. Kenapa? Yaitu tempat yang saya idam-idamkan dari dulu waktu sebelum saya masuk ke jurusan nautika. Karena keren sekali ya, kita bisa membawa kapal ya kan, kayak seru sekali ngeplot dan sebagaimana pakai alat-alat pernavigasian itu. Jadi, seneng lah. Seneng ya. Nah, itu kan kalau di Anjungan ya kan, kalau di Anjungan kan seneng. Kalau di dek gimana? Wah. Kalau kita bahas kerja harian di dek, wah itu sudah kerja harian itu ya dinikmati aja lah. Panasnya terik matahari ya biasa di tengah lautan lepas ya kan. Angin yang sangat kencang biasanya kadang-kadang ya kan. Kadang ombaknya yang agak bikin miring-miring kan. Naik turun, nggak apa-apa, dinikmati aja. Semuanya seru sih kerja di dek, tapi tetap ingat untuk safety ya, karena tidak ada yang tahu ya hal-hal yang tidak terduga itu tetap harus safety walaupun kita bekerja dimanapun itu. Nah, dan juga udah di dek udah, kalau di pelabuhan ya kan, kalau di pelabuhan gimana rasanya? Oke, pada saat kita sandar di pelabuhan, saya kan pasti mendapatkan jatah jaga bersama officer saya, third officer maupun dengan second officer, dapat jatah jaga. Pertama kali saya merasakan sandar, apalagi sandar yang di Weda gitu, ramai sekali ya. Banyak orang-orang darat itu naik untuk mengecek ataupun membersihkan atas edge cover, atas palka lah, tutup palkanya itu. Nah, itu ramai sekali. Saya kira cuman sekedar hanya keren saja yang maksudnya ngambil barang kita terus dibongkar kan. Ternyata tidak, ramai sekali, banyak kehidupan di gua-gua. Buat lebih senang ya. Ya, ramai lah, nggak sepi. Terus kamu kan dek ya kan, kamu udah lihat kalau orang dek, kamu lihat juga officermu kan, officermu jaga 6 jam. Terus kamu lihat orang mesin nggak? Begitu saya pelabuhan kan ada pesiar semua. Langsung, nah itu juga. Nah, gimana? Masih pengen jadi orang dek, tetap masih stay orang dek. Tapi memang itu realitanya ya. Begitu sandar itu langsung banyak sekali, berbondong-bondong ya. Langsung pada turun mungkin gantian kan, sedangkan kita yang jadi orang dek itu mau pesiar tapi waktunya 6 jam mepet ya kan, keluar itu ya mungkin ini nggak tahu kebetulan atau bagaimana, tempat sandar MV Syros ini ada di ujung-ujung. Jadi untuk menemukan ke tempat-tempat yang ingin dituju atau kota itu jauh. Susah aksesnya di pelosok. Jadi mau pesiar juga mau ngapain? Nyari cuman kayak itu. Gak ada apa-apa di sini. Mana jauh 1 jam. Baru turun itu mau jalan keluar dari pelabuhannya, nyewa itu udah males sekali rasanya. Jadi urungkan niat aja. Jadi masih tetap pengen jadi orang dek? Masih tetap setia dengan segala gempuran. Soalnya gitu guys, jadi kebanyakan di kapal memang kayak gitu. Kalau ada junior officer lebih enak. Tapi kalau nggak ada, ya sudah, officernya kan 6 jam. Ya, kalau mau pesiar mikir 2 kali. Mending titip aja sama orang mesin lah, keperluan apa yang kita butuhkan ya kan. Jadi paling butuh apa, beliin nasi padang kayak bakso, mie ayam atau gitulah ya kan, jajan-jajan atau keperluan pribadi. Itu sih yang dirasakan ya kan. Terus ini
kedepannya gimana, kamu nanti mau tetap berlayar atau kamu mau coba peruntungan yang lain? Ya, untuk pemikiran saya saat ini ya, jelas kita nggak mungkin selamanya berlayar. Kita perlu ingat orang yang di rumah kan. Nggak mungkin kita selamanya berlayar. Kenapa? Karena setiap kali saya dengar cerita-cerita dari officer-officer saya, terutama third officer saya, itu sekali kontrak itu bisa 8 bulan 12 bulan, setahun, ya kan. Mentak udah enak sekali itu 6 bulan. Waduh, itu udah mantap sekali tuh. Nah, makanya kita jangan terlalu berlama-lama berlayar. Bukannya saya ada maksud untuk jangan berlayar terlalu lama. Itu boleh, itu boleh pilihan aja. Itu hanya opini saya pribadi. Jadi menurut saya berlayar secukupnya, kumpulin modal untuk urusan saya. Mungkin setelah mungkin berlayar, waktu saya berlayar sudah cukup, mungkin saya jelas akan buka usaha atau apa nantilah ke depannya. Ya, yang penting intinya kamu harus merasakan dulu jadi perwira jasa. Iya. Karena ijazahmu itu kan kamu sekolah juga istilahnya banyak orang yang menginginkan di posisimu. Jadi tetap harus merasakan jadi perwira di atas kapal. Ya, nanti ya itu kamu balik lagi, kamu kumpulkan modal, kamu mau usaha apapun itu di rumah, ya fan-fan aja kan, itu pilihan. Tapi ada juga yang pengen jadi pelaut sejati sampai tua, ya kan, sampai udah punya cucu, ya itu kan pilihan. Iya, itu pilihan, nggak ada masalah, semuanya baik-baik aja, semuanya sama. Karena kan untuk saat ini, karena kita sudah memilih nih ya, kita sudah memilih sebagai sekolah di pelayaran, terus jadi pelaut, ya kita jalin dulu, kita laksanakan dulu apa yang sudah kita pilih. Nah, begitu sudah ada modal buat mau usaha ataupun apapun itu, ya mungkin bisa pensiun ya dengan tenang. Nah, jadi itu pilihan buat mau kalian mungkin officer-officer di luar sana yang mau jadi pelaut sejati atau calon-calon perwira seperti saya yang ingin terus berlayar sampai entah kapan, silahkan. Itu pilihan, tentukan pilihannya. Oke lah. Oke, Ted, mungkin saya ingin sedikit bertanya, tapi ini di luar tentang pekerjaan Malim 3 ya. Mungkin bisa di next video kalau untuk pekerjaan Malim 3 lebih lanjut. Ya, Ted. Jadi gini, perjuangan Ted sebelumnya hingga menjadi sekarang ini menjadi perwira itu apa aja Ted? Atau mungkin bisa sharing lah pengalaman sedikit, pengalaman yang Ted sehingga menjadi sampai sekarang ini yang third officer saya yang keren sekali ini karma ini. Oke, sebelum saya jawab, kita rokok dulu. Jadi saya juga bingung nih mau mulai dari mana jawabnya, ya kan. Tapi bagus kita sharing-sharing pengalaman, ya kan.